Selamat pagi saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau memuji akan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan sungguh-sungguh sukacita surgawi memenuhi akan kehidupan setiap kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih ya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami itu merupakan satu rencana dan kehendak Tuhan, dan semua mempunyai satu tujuan demi kebaikan kami semuanya, supaya kami bisa memandang akan Engkau senantiasa, supaya kami tetap ya Tuhan Yesus, pastikan langkah kami ya Tuhan untuk mengarah selalu kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau akan pimpin ya Tuhan ibadah pada saat pagi hari ini. Penuh rasa syukur kami kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Mari kita akan pusatkan hati kita kepada Dia. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 syukur Tuhan. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, Jesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah nama-Mu Jesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang baik. Haleluya, 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 Engkaulah andalan kami. Haleluya, kami tetap percaya padamu, Engkau Allah yang baik. Syukur Jesus, Irana Yase, Irana Yase, Irana lama. Haleluya, haleluya, Jesus, syukur. Amin Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuliakan akan nama Tuhan, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kekirangan surgawi, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus akan menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Oh, apapun peristiwa yang terjadi, Engkau tetap Allah yang harus dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku, sukacita surganya penuhiku. Amin. Haleluya, sukacita surganya penuhiku. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sukacita surgawi memenuhi akan hati setiap kita. Haleluya. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Jesus. Amen, Jesus. Jesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan itu baik dan sangat baik dan luar biasa baik bagi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan Engkau. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, firman yang akan meneguhkan kami, firman yang akan menegur kami, firman yang akan menguatkan kami, dan firman yang akan membimbing kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala pujian, hormat dan syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saudaraku sekalian, selamat bersekutu dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita ibadah online ya. Nah saudaraku sekalian, tema pada pagi hari ini yaitu dengan hidup dengan percaya ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudaraku sekalian, Rasul Paulus mengatakan demikian. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Rasul Paulus menceritakan bagaimana penderitaan yang dia alami. Bagaimana dia katakan bahwa tubuh jasmaniku semakin hari semakin merosot, tetapi tubuh manusia batiniaku diperbaharui dari hari ke hari. Wah, luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, dan ayat sebelumnya Paulus katakan demikian, bahwa aku tidak memperhatikan apa yang kelihatan, karena yang kelihatan itu bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat hal ini, Paulus itu menjelaskan tentang perjalanan hidupnya. Bagaimana dia memberitakan Injil, bagaimana dia mengalami masa-masa sulit, tapi dia tetap menatap kesulitan yang dia alami itu dengan gembira. Karena dia tidak memperhatikan apa yang kelihatan, karena dia melihat yang tidak terlihat itu sesuatu yang luar biasa, yang lebih mulia, yang bersifat kekal. Demikian juga dalam hidup Paulus, dia katakan, aku tidak hidupku ini bukan apa yang aku lihat, tetapi karena percaya. Atau saya katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Saudara-saudaraku sekalian, jadi kita lihat di sini ya, bahwa Paulus mengatakan hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dia tidak memperhatikan apa yang dia hadapi saat ini, karena dia tahu ada yang lebih diperhatikan pada saat ini apa? Imannya kepada Allah, janjinya kepada Allah, itu yang luar biasa. Bagaimana Allah berjanji di dalam kehidupannya. Ya, saudara-saudaraku sekalian, mari kita akan lihat saudaraku sekalian, mengapa Paulus begitu kuat dalam menjalani hidup ini. Karena dia memperhatikan janji Allah. Saudara dan saya saat ini mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana adanya wabah atau pandemi ini yang tidak mau membuat orang kadangkala bisa ketakutan. Karena adanya pandemi, kematian yang begitu luar biasa, meningkat luar biasa. Demikian juga kita melihat tentang mungkin dampak ekonominya yang luar biasa. Dan tidak sedikit juga orang menjadi takut dan khawatir. Memang saudara, kalau kita ini hanya memperhatikan apa yang di pemandangan mata kita, apa yang terlihat dalam hidup kita, maka kita pun juga bisa menjadi khawatir. Maka kita pun juga bisa menjadi takut. Tapi kita harus tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Janji Tuhan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Janji Tuhan, saudaraku sekalian, adalah kita ini harus mampu untuk menanggungnya. Oleh sebab itu, tadi saya katakan bahwa kita percaya bahwa persoalan kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Janji Tuhan mengatakan bahwa persoalan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tapi seringkali kita merasa persoalan kita menjadi lebih besar. Seakan-akan Allah tidak sanggup untuk menolong kita. Seakan-akan kita tidak mampu melewati semuanya itu. Kalau saudara memperhatikan persoalan hidupmu, memang kadangkala menakutkan dan mengkhawatirkan. Saya ingat saudaraku sekalian, ketika jalan Sarangan, Tawangmangu, jalan tembus itu sedang dibuat. Seringkali kami lewat, ya karena memang saya seringkali ke Solo. Saya lihat ketika baru dibuat jalan yang baru itu, kelihatannya tanjakannya terjal sekali. Saya pernah berpikir, kalau tanjakannya begitu terjal, apakah mungkin mobil bisa melewatinya? Apakah mungkin mobil kuat melewatinya? Saudara-saudaraku sekalian, ternyata setelah itu jalan itu jadi. Saya juga lebih sering lagi melewati di situ. Jalannya juga lebih mudah dilewati. Tidak seperti bayangan saya ketika saya melihat pada waktu dibangun. Saudara-saudara sekalian, ya, saudara dapat memperhatikan bahwa kadangkala ketika kita melihat sesuatu kita sudah takut lebih duluan. Dan sebenarnya ketika saya melihat jalan yang baru itu sedang dibuat, yang saya lewati sebenarnya jalan yang lama itu lebih terjal. Naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan jalan yang baru. Nah, saudara, kadangkala kalau kita hanya melihat, fokus melihat saja, kadangkala kita sudah berpikir, opo yo biso, apa ya bisa. Ya, saudara kan, tetapi setelah kita lewati, ternyata juga tidak sulit. Ya, saudara kan, saya ingat ketika saya naik ke Israel, ya, naik ke Gunung Sinai, ya, Tuhan izinkan saya untuk ke Israel, waktu itu ke Mesir juga, naik ke Gunung Sinai. Saya ingat sekali perkataan dari tour leadernya, ketika naik ke Sinai, jangan kamu lihat tingginya yang harus kita capai, tapi jalanilah setapak demi setapak. Perhatikan tangga yang ada di depanmu. Dan saudaraku sekalian, ternyata betul, saya hanya memperhatikan tangga yang ada di penghadapan saya. Saya jalani, saya menapak setapak demi setapak. Ternyata juga sampai. Kalau melihat tingginya mungkin kita sudah takut duluan. Tapi ketika kita menjalaninya, maka kita bisa. Saudara-saudaraku sekalian, demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Bahwa kita perlu melangkah. Persoalan kita tidak pernah lebih besar dari kekuatan kita. Ya, saudaraku sekalian, ingat satu lagu, mari Pak, ambil A, ya. Yang menyanyikan begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja
dalam segala perkara. Allah bekerja mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Saudara, kita harus yakin bahwa Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saudaraku sekalian, jangan fokus pada masalahmu. Jangan takut dengan masalahmu. Karena engkau memiliki Yesus yang lebih besar dari semuanya. Saudara perhatikan seringkali yang membuat kita stres, khawatir, dan gagal. Karena kita hanya melihat persoalan kita. Kita lupa akan janji Tuhan. Kita tidak melihat Yesus yang menyertai kita. Kita tidak melibatkan Yesus yang menyertai kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Bagaimana ketika seluruh bangsa khawatir. Bahkan seorang raja, panglima perang khawatir. Tapi ada seorang anak remaja yang tidak khawatir. Yaitu Daud. Ketika Israel menghadapi Goliat, semua pada takut. Tapi kita lihat Daud tidak pernah menjadi takut walaupun sekitarnya takut. Bahkan Daud dianggap, kamu anak nakal oleh kakaknya. Kenapa kamu ada di medan perang? Dan dia hanya minta izin, biarkan aku menghadapi Goliat. Saudara, apa alasan Daud menghadapi Goliat? Sederhana sekali. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37 mengatakan demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud gak pernah takut. Kenapa? Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dan dia katakan, kalau Tuhan sudah menolong aku, Dia pun akan menyertai aku untuk seterusnya. Ingatlah pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Maka ketika engkau menghadapi masa-masa sekarang ini, jangan pernah takut. Allahmu lebih besar dari persoalanmu. Allahmu lebih besar dari apa yang kita hadapi pada saat ini. Ya, kalau Tuhan beserta kita, ya saudaraku sekalian, luar biasa. Kepercayaan kepada Tuhan itu akan mengalahkan ketakutan. Kita mendengarkan pujian Tuhan yang besertaku. Tuhan yang
besertaku. Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, nyatakan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Ya. Nah, saudaraku sekalian, sekarang saya lanjutkan pada poin yang kedua. Poin yang kedua katakan kita itu percaya pada perintahnya. Wow. Percaya pada perintahnya. Kalau poin pertama tadi katakan kita percaya persoalanku tidak melebihi kekuatanku. Poin yang kedua percaya pada perintahnya. Kenapa saudaraku sekalian? Kadangkala perintah Tuhan itu mengusik kenyamanan kita. Kadangkala perintah Tuhan itu nggak bisa diterima dengan akal. Mari saya akan perhatikan kepada saudara, Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang kedua katakan demikian. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pergilah, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran. Saudara-saudaraku sekalian, kira-kira kalau kita jadi Abraham gimana? Mungkin kita katakan, Tuhan janji ya bahwa aku akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tuhan janji mulai keturunanku semua bangsa akan diberkati. Tapi sekarang Tuhan, anakku satu-satunya yang sebagai anak perjanjian, yang 25 tahun aku nantikan untuk memperoleh anak itu. Anak yang lahir di masa tuaku, itu pun lahir dengan mujizat. Sekarang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Terus kira-kira, apakah saya bisa memiliki keturunan lagi? Dan bagaimana janji Tuhan? Mungkin itu kalau kita pikirkan. Tapi Abraham tidak berpikir demikian, saudaraku sekalian. Abraham ketika Allah katakan ambillah anakmu dan persembahkan sebagai korban bakaran, Abraham tidak berpikir kira-kira nanti janji Tuhan bagaimana ya digenapinya ya. Enggak. Dia kemudian dikatakan bangun pagi-pagi dan dia mengajak anaknya pergi ke tanah Moria dan naik ke puncak gunung, saudaraku sekalian.
Dan ketaatan Abraham itulah, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22, saudara akan temukan bagaimana ketika Abraham akan menyembelih Ishak anaknya. Kemudian Tuhan berkata, Abraham, aku sudah menyediakan domba yang tersangkut pada pohon. Saudara-saudaraku sekalian, itulah yang dikatakan aku sudah menyediakan Yehova Jireh. Yang sering kali kita katakan Allah menyediakan. Allah menyediakan bagi kita setelah kita berani berkorban. Jadi ketika kita bicara Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, itu karena didahului dengan dasar pengorbanan. Ya, saudara. Jadi didahului dasar pengorbanan. Kita nggak bisa katakan Yehova Jireh tapi kita pelit. Saudara, enggak. Yehova Jireh, Allah menyediakan karena Abraham sudah berkorban. Allah yang menyediakan bagi kita. Saudara, kadangkala perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita itu justru memeliharakan hidup kita. Kalau kita mau belajar taat, walaupun kadangkala nggak masuk akal. Pemeliharaan Tuhan itu ketika kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya lihat tentang apa yang dilakukan oleh Elia. Ya, yang dilakukan oleh Elia. Di dalam 1 Raja pasal 17 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara-saudaraku sekalian, saudara perhatikan bahwa bagaimana Allah menyuruh Elia pergi ke Sarfat untuk dia akan dipelihara. Dan dikatakan, Tuhan katakan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia berkata, ya, setelah dia di Sungai Kerit dipelihara oleh Allah dengan air Sungai Kerit sebagai air minum, dan setiap hari ada burung gagak yang mengirimkan daging. Air Sungai Kerit kering, Elia diperintahkan oleh Tuhan pergi ke Sarfat, dipelihara oleh seorang janda. Mungkin dalam bayangan kita kalau jadi Elia, wah, pasti nanti akan ketemu seorang janda yang kaya, yang akan sanggup memberikan makanan. Tapi kalau saudara perhatikan, ketika Elia sampai di Sarfat, yang ditemui janda miskin, yang dia katakan apa? Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan ini akan aku masak, setelah itu aku akan dengan anakku gak tahu lagi, mungkin mati karena sudah gak punya makanan lagi. Tapi Elia katakan, saudaraku sekalian, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan janda Sarfat ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, kita perhatikan bagaimana Elia dan janda Sarfat ini melakukan hal yang sama taat pada perintah Tuhan. Dan bahkan janda Sarfat ini minyak yang sedikit dan tepung yang sedikit dan diberikan, dimakan bersama, berbagi dengan Elia, tidak pernah menjadi habis. Kadangkala Tuhan uji dalam hidup kita ketika kita mengalami masa-masa sulit. Tuhan ajar bagi kita seperti janda Sarfat ini, berani berbagi. Tapi sebenarnya
keberanian kita untuk berbagi itulah yang memeliharakan hidup kita. Saya pernah membaca satu kejadian, saudara sekalian ya, tentang seorang yang naik gunung. Saya lupa gunungnya, apakah gunung Himalaya, tapi yang jelas gunung itu sangat tinggi dan bersalju. Ya. Nah, dan kemudian ada 2 orang pendaki yang turun. Ya. Tapi karena sudah sangat dingin, dan kemudian ketika 2 pendaki ini tapi tidak bersamaan ya. Yang pertama lewat dan di tengah jalan jumpai seorang yang juga lagi kedinginan dan sudah tidak kuat untuk berjalan lagi. Dan pendaki yang pertama ini berpikir, kalau aku sudah capek, harus menggendong dia. Nggak bisa, dilewati. Dia tinggalkan orang yang perlu ditolong tadi. Dan pendaki yang kedua yang turun gunung ini, dia lihat ada seorang yang perlu ditolong. Dia juga sudah capek. Dan dia lihat orang yang perlu ditolong ini, akhirnya dia dengan tulusnya menggendong pendaki yang nggak kuat ini. Ya, dia gendong, dia bopong, dan sama-sama turun gunung. Di tengah jalan, saudaraku sekalian, dia lihat pendaki yang pertama sudah mati kedinginan. Dan akhirnya tetap 2 orang ini berjalan sampai akhirnya tiba di tempat base camp-nya. Dan saudara tahu, akhirnya 2 orang ini terselamatkan. Kenapa 2 orang ini terselamatkan, saudaraku sekalian? Ternyata pendaki yang menggendong tadi secara tidak langsung sudah memberikan kehangatan dengan yang digendong, demikian juga sebaliknya. Ya. Jadi karena 2 orang ini sama-sama berpelukan gendongan, saudara, maka ada panas yang timbul yang mengalir di tubuhnya. Inilah yang memberikan kekuatan sehingga tidak kedinginan. Saudara, kadangkala hal-hal yang demikian yang terjadi. Ya, saudara, ketika kita egois, ternyata kita tidak memeliharakan kehidupan kita dan tidak menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita berani berbagi pada masa-masa sulit, justru itulah yang menyelamatkan kita, yang memberikan kepada kita pemeliharaan yang luar biasa. Saudara dan saudara lihat bagaimana Abraham rela berkorban sesuai perintah Tuhan. Maka di situ katakan Yehova Yireh, Allah menyediakan. Kita lihat bagaimana Elia taat pada perintah Tuhan, janda Sarfat taat pada perintah Tuhan, maka disitulah ada pemeliharaan Tuhan. Tunduklah pada firman Tuhan, walaupun mengalami masa-masa yang sulit, karena justru itulah yang memeliharakan kita. Saudara-saudara kan itu luar biasa, kalau saya ceritakan kesaksian banyak, saudara. Tapi justru disitulah kadangkala ketika kita di masa yang sukar, ketika kita belajar untuk memperhatikan orang lain, kita melakukan perintah Tuhan, itulah yang memeliharakan kita. Tuhan memberkati. Dan kita masuk pada poin yang ketiga, saudaraku sekalian. Kita percaya walaupun Tuhan tidak menolong kita. Kita tetap percaya walaupun Tuhan tidak menolong kita. Saudara-saudaraku sekalian, Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 katakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudaraku sekalian, ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego diperhadapkan untuk dia akan mengalami hukuman masuk dapur api, dan Raja memberikan satu kesempatan bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego supaya apa? Menyangkal Tuhannya. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego sederhana jawabannya.
Tuhan akan menolong aku. Tetapi kalau Tuhan tidak menolong aku pun, aku tetap percaya kepada Dia dan aku tidak akan pernah menyembah kepada dewa Tuhanku. Iman besar mampu memindahkan gunung ke laut. Tapi iman yang benar, walaupun gunung itu tidak dipindahkan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, dalam hidup saudara dan saya, percayalah kepada Tuhan. Walaupun kadangkala doamu tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginanmu. Tapi engkau harus mempercayai bahwa Tuhan itu tetap menolong engkau. Dia memberikan yang terbaik dalam hidupmu, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasimu. Tidak seperti yang kamu harapkan. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Saudara-saudara sekalian, ini ialah yang luar biasa. Mujizat itu penting. Mujizat itu perlu. Tapi hidup kita tidak tergantung pada mujizat. Hidup kita tergantung pada firman Tuhan. Hidup kita tergantung pada kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, itulah yang utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saudaraku sekalian, saya sempat mendengar satu di sosmed, ada seorang anak Tuhan ya, yang dia kena COVID dengan keluarganya dan beberapa orang yang tinggal di dalam rumahnya. Dan kemudian dia katakan, percayalah Tuhan Yesus akan menolongmu. Kalau sampai di antara kamu salah satu saja yang mati, maka saya akan pindah agama. Loh, saudara, gak boleh ya, saudara. Itu mencobai Tuhan, bagus sekalian ya. Saudara, kita harus tahu, kita harus memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita perlu meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, itulah sebabnya kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Walaupun kadangkala pertolongan Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan, yang kita mungkin inginkan. Saudara, ada satu contoh di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, saudara perhatikan bagaimana dengan Rasul Paulus. Kurang apa dia? Melakukan mujizat luar biasa, etikus yang mati dibangkitkan, saudaraku sekalian. Bahkan dikatakan sapu tangan Paulus kena orang sakit saja, orang menjadi sembuh. Dia banyak melakukan mujizat. Tapi suatu saat dia berdoa kepada Tuhan, karena ada duri dalam dagingnya. Dan dia katakan, aku sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkan. Dan Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan lebih bekerja sempurna. Kadangkala Tuhan izinkan kita dengan masa-masa yang sulit. Kadangkala Tuhan nggak bebaskan semua yang masalah ada dalam hidup kita, supaya kita selalu mengingat kasih karunia Tuhan. Supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Supaya kita hidup bergantung pada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, saudara, walaupun mungkin dalam hidupmu ada masalah yang Tuhan memang tidak lepaskan dalam hidupmu. Mungkin Tuhan jawab berbeda dengan keinginanmu. Tetaplah yakin, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik.
karena Dia membentuk hidupmu supaya engkau hidup tetap menjadi lebih baik. Karena Tuhan yang paling tahu kehidupanmu, ya. Oleh sebab itu saudara percayalah. Oh, luar biasa hidup ini, ya, saudaraku sekalian. Dan saudara, kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita mendengarkan pujian, ya. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang melendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Nah, saudaraku sekalian, jadi kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa hidup kita bukan apa yang kita lihat, tetapi hidup kita, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa persoalanmu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Percaya bahwa perintah Tuhan itu baik adanya. Percayalah, walau Tuhan tidak menolong kita, karena Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita akan datang pada Tuhan melalui doa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan itu baik dan luar biasa baik dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, supaya kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kami melihat kondisi dunia ini, kami bisa menjadi takut. Tetapi ketika kami selalu mengarahkan iman kami kepada Tuhan, maka kami tidak akan pernah takut lagi. Menghadapi masa-masa sulit, kami tidak pernah takut lagi, karena Tuhan Yesus lebih besar dari kehidupan kami. Ketika Tuhan perintahkan baik kami mau belajar untuk mentaatinya Tuhan. Karena kami tahu walaupun kadang-kala perintah-Mu itu mengusik kenyamanan kami, di luar pemikiran kami, tapi kami tahu justru perintah Tuhan itulah yang memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengajar baik kami untuk tetap setia
Walaupun doa-doa kami kadang-kala tidak dijawab sesuai dengan keinginan kami, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Peliharakan dan Kau nyatakan kasih karunia-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kelimpahan hidup, keberhasilan, keberuntungan, masa depan yang baik, berkat kasih karunia dan perlindungan Tuhan, menyertai kami semuanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Haleluya. Amin.